akan kita bahas kemudian adalah watawassaw bis sabr, yaitu tolong menolong dalam hal kesabaran, ya. Karena sekali lagi ibadah amal soleh kalau tidak disertai dengan kesabaran maka akan sulit, ya, akan susah. Semuanya butuh sabar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya kita baca Hidayah ya, Ulumuddin kitabnya ya, apalagi Ulumuddin gitu ya, pokoknya karangan Imam Al-Ghazali ya, di babnya. Karena kalau di kitab nama ada nanti bab nanti kita sabar wasuk, kitab sabar dan syukur, atau bab sabar dan syukur. Namun di Indonesia itu nama jadi bab sabar dan syukur. Imam Al-Ghazali ya, menerangkan membagi kesabaran ini menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama ya, yaitu ta'atillah ya, dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita sholat, kita puasa, kita beribadah, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, ya jadi malas, ya jadi capek, ya jadi salat deui cenah ya deui ngaji deui naon deui. Jadi kalau tidak sabar akan sulit, ya. Hidup di dunia ini modalnya adalah sabar ya, demi pencapaian kesuksesan nanti di akhirat. Di dunia harus sabar. Taat kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Jangan banyak tanya gitu ya. Nah, betul kita naon alasanna nanya. Apa alasannya? Ya, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan saum. Apa sih manfaatnya untuk kita? Ya. Jadi ketika ada perintah itulah salat ya. Basah ini dia manya. Basah begini. Yuk kita isi dulu bensinnya lah. Sudah indikatornya sudah kedip ya. Sudah 172, udah lumayan nih perjalanannya. Sudah 172 km yang sudah terpakai dari 50.000 isi. Dapat kejauhan itu dipakainya 173 km. Jarak yang ditempuh dari 50.000 untuk sesi kemarin yaitu 170. Kita akan isi lagi 50.000. Nanti apakah berapa waktu yang akan dicapai dari 50.000
yang ini jarak yang ditempuh ya. Oke, di depan ada pom bensin, mari kita isi dulu Pertamax mumpung sepi tuh, Pertalite sepi bos. $50 ya. Yeah. Oh. Set dulu. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, semuanya kita sudah kembali mengaspal. Sudah isi bensin ya, 50.000, nanti jarak tempuhnya berapa kilometer. Tunggu di isian bahan bakar selanjutnya. Kapannya paling nanti ya, Garut lagi atau pulang dari. Biasanya ini untuk 50.000 itu bolak-balik Garut Bandung 2 kali ya. 2 kali PP. Ya. Jalannya licin. Aku harus dulu ganti ban. Oli juga belum diganti. Wah, ini kemana Marudik gitu. Oh iya. Perbaikan jalan, penambalan. Wow. Membuat polisi tidur. Oke semuanya, selamat, masih kita di acara motor, ngobrolin motor, ngomongin husnul khotimah ya tadi. Baru poin yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, yaitu bentuk kesabaran. Nomor pertama, yang pertama itu bentuk kesabaran Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah dalam hal ketaatan, sabar dalam hal ketaatan sebenarnya tadi di perahu alam kesenangan karena berulas tidak ada komen lah. Oke. Nah jadi memberikan kesan yang buruk lah meren. Mari langsung momen meliwat perahu alam tuh.
paling tiap Garut ngaliwat wae lah di komen uluh ieu lubang besar sekali harus segera diperbaiki tuh. Ya, bentuk kesabaran yang pertama adalah dalam hal ketaatan. Taat kepada apa yang Allah perintahkan. Ya. Contohnya dalam beribadah. Ya. Contohnya kita misalkan dalam hal sholat. Kalau kita tidak sabar, kita akan malas. Dan maka akan terjadilah kelalaian dalam sholat. Masalah waktunya tidak tepat waktu, tidak diakhirkan sholatnya. Makanya butuh kesabaran untuk hal itu. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan sholatnya selalu ingin cepat. Ya. Padahal sholat itu adalah momen, ya, momen krusial. Kita sedang menghadap Tuhan pencipta Allah. Ya. Kalau tidak sabar ya pasti pengen buru-buru selesai. Sholatnya pun cepat. Apalagi zikirnya. Ya, kalau sholatnya cepat berarti otomatis zikirnya pun ditinggalkan. Tidak apa-apa sunnah, tidak apa-apa sunnah, tidak apa-apa sunnah. Nah makanya dari itu yang sunnah-sunnah itu kita sudah harus rubah pola pikirnya. Mulai dari definisinya, ya. Apa dalam hukum Islam ada kata sunnah? Ya sunnah itu apa? Melaksanakan, ya, mendapatkan pahala. Tidak dilaksanakan ora apa-apa. No ora apa-apa. Ya bukan tidak apa-apa, tapi rugi, ya, sangat rugi sekali, ya. Bang Sutamalin, ketika seseorang, ya, aduh. Licin, bannya belum diganti. Licin. Licin. Gitu ya. Kalau kita tidak dengan kesabaran, otomatis ya kita akan melalaikan sholat itu. Hati-hati, ya. Melalaikan sholat itu fawailul lil musallin. Ya. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitulah lalai. Celakalah orang-orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya, ya, melalaikan dari waktunya, dari pelaksanaannya tidak khusyuk. Nah maka dari itu bentuk kesabaran menurut Imam Al-Ghazali adalah dalam hal pertama adalah dalam hal ketaatan. Jadi ketika kita ingin husnul khotimah, ingin melaksanakan amal soleh, ibadah dan lain sebagainya, perlu didasari dengan kesabaran. Karena kesabaran bentuk yang pertama itu adalah
dalam hal ketaatan. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sejatinya harus dengan penuh kesabaran, ya. Oke, yang kedua, ya. Jadi itu ya, budiman itu kalau di turunan cara direm. Oh. Nah, ngerem nama itu tuh, karena keciri lampu remna hurung. Jadi rem mah hurung. Kelihatan ya. Barusan ke pinggir deh. Bahaya, Bos. Kamu yang orang yang kagetan ya. Mau kalau langsung gimana gitu. Yang kagetan orangnya mah. Lagi kasih update bagaimana. Nanti juga tersalip lagi mobil mah ada mas. Aduh, tadi bu sama pementas bu. Oh, atas. Nah, bentuk yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, ya, sabar dalam menjauhi larangan Allah.